Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan kita yang ke-15 ya. Tapi karena live kemarin dipakai untuk kuis, jadi ini masuknya ke pertemuan yang ke-16. Nah, untuk kelas ini karena ingin dibahas ya untuk soal kuis kemarin, jawabannya seperti apa. Kita akan coba bahas sambil nanti kalian bisa mengkoreksi juga ya. Hasil kalian sendiri bagaimana. Seperti itu. Nah, pertemuan ini sebenarnya nggak wajib bagi kalian yang mau saja. Jadi, kalau misalkan kalian nggak ingin masuk kelas ini juga tidak apa-apa ya, karena kalian sudah masuk di kuis kemarin. Nah, untuk bahasnya kita juga bisa bagi poin aja ya sekarang sambil dibahas kira-kira kalian paham atau enggak. Oke, ini di sebelah kirinya ada soal atau kata kerjanya, sebelah kanan ada soalnya. Silakan ada yang mau untuk yang huruf A dulu. Neng Tanti, silakan dibaca dulu. Iya, Pak. Yang A, penjualan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar 35 juta yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan dan belum termasuk penjualan PT Habrizi sebesar 30 juta dan PT Hanania sebesar 15 juta. Buat yang A ini, koreksinya ada di koreksi positif. Kenapa sebesar 65 juta? Kenapa? Karena kan di sini yang tidak memasukkan penjualannya kepada karyawan sebesar 35 juta. Terus yang belum termasuk penjualan PT Habrizi sebesar 30 juta, hanya itu aja yang dimasukin, jadi 65 juta. Terus kenapa yang PT Hanania nggak dimasukin? Karena kan di sininya PT Habrizi bukan PT Hanania, jadi nggak dimasukin kayak gitu, bukan Pak? Oke, kita lihat ya di sini. Penjualan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan. Berarti yang 35 juta ya itu harusnya dikoreksi ya. Koreksinya koreksi negatif. Positif. Kemudian yang 35 juta karena harusnya dimasukkan. Kemudian yang belum termasuk penjualan PT Habrizi. Ini juga dikoreksi. Karena harusnya dimasukkan. Kemudian yang 15 juta itu tidak dikoreksi karena ini nama perusahaannya PT Habrizi, bukan PT Hanania. Nah, seperti itu ya. Jadi total koreksinya 65 juta.
Koreksi apa, Neng Tanti? Koreksi positif, Pak. Ya, koreksi positif ya. Jadi di fiskalnya nambah. Karena, Jadi 10 miliar 65 juta. karena penjualan. Jadi nantinya menambah. Nah, seperti itu. Jadi di sini 65 juta. Nah, itu untuk yang A. Silakan. Yang A ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini kita lagi belajar, jadi kalau misalkan ada yang belum paham, per poinnya boleh ditanyakan ya. Karena mungkin nanti UAS bisa lebih susah ya. Ya. Kita lanjut yang B. Putri. Yang B, retur dari PT Suwaka yang belum tercatat sebesar 20 juta. Jadi harus dikoreksinya itu koreksi negatif sebesar 20 juta, menurut fiskalnya 420 juta. Karena perlu dikoreksi itu, dianya kan belum tercatat. Terus otomatis dia menambah ke penjualan karena termasuk ke biaya. Oke, kita lihat. Untuk yang B. Di sini dikatakan retur dari PT Suwaka yang belum tercatat. Berarti yang melakukan retur itu siapa? Gitu ya. Berarti yang melakukan retur itu adalah penjual atau pembeli, Putri? Penjual. PT Suwaka itu pembeli kita atau penjual kita? Pembeli. Pembeli ya. Tahu dari mana PT Suwaka itu pembeli? Karena kan kita itu perusahaan Habrizi, terus katanya PT Suwaka itu mengeretur, jadi otomatis PT Suwaka itu pembeli. Ya, betul ya. Jadi PT Suwaka itu pembeli karena dia meretur. Kenapa dia pembeli? Karena di sini ada kata dari ya. Jadi kalau misalkan retur ke PT Suwaka, nah itu berarti kita sebagai pembeli. Tapi karena ini dari, berarti kita sebagai penjual. Seperti itu. Jadi kalau kayak gitu, retur dari PT Suwaka yang belum tercatat, berarti harusnya dicatat. Ya, jadi sebesar 20 juta itu koreksi apa, Putri? Koreksi negatif, Pak. Kenapa koreksi negatif? Karena retur penjualan itu masuknya ke biaya, jadi menambah.
Ini koreksi negatif karena biaya jadi menambah. Ya. Nah, itu untuk yang B. Kita masukkan di sini 20 juta. Sorry, negatif. Jadi naik fiskalnya ya. Karena di sini kata-katanya belum tercatat. Karena belum tercatat dan termasuk biaya, jadi menambah. Itu ya untuk yang B. Silakan kalau mau ada yang tanya boleh ya. Kalau nggak ada, kita lanjut yang C. Nentanti. Ya betul. Buat yang C, itu kesalahan perhitungan diskon yang seharusnya 0,5% dari penjualan. Di situ kan penjualannya 10 miliar. Jadi dikali 0,5% itu 50 juta. Nah, yang 50 juta itu fiskalnya. Jadi koreksinya itu 150 juta. Dikoreksi positif buat mengurangi, kan di situ di potongan penjualan menurut akuntansinya 200 juta. Oke, di sini yang C, kesalahan penghitungan diskon yang seharusnya. Ini ada kata-kata seharusnya. Nah, jadi kalau misalkan ada kata-kata seharusnya, berarti itu sama dengan fiskalnya. Gitu ya. Jadi seharusnya itu sama dengan fiskal. Jadi kalau fiskalnya ya lebih besar dari komersial, maka nanti harus dikoreksi negatif. Tapi kalau fiskalnya lebih kecil daripada komersial, maka nanti koreksinya positif. Nah, ini fiskalnya udah ketahuan, yaitu 0,5% dari penjualan. Penjualannya 10 miliar. Jadi fiskalnya berapa? 50 juta, Pak. 50 juta. Nah, kalau fiskalnya 50 juta, diskon itu kan artinya potongan penjualan. Ya, diskon itu potongan penjualan. Jadi koreksi apa yang 50 juta? 50 juta fiskalnya, yang 150 juta dikoreksi positif, Pak. Ya, koreksi positif. Ya, karena nilai fiskal lebih kecil dan termasuk biaya. Jadi ini mengurangi. Mengurangi. Seperti itu. Itu yang C ya. Silakan. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Ada yang mau tanya yang C?
Lanjut, berarti yang D. Putri. Kalau yang D, terdapat retur kepada PT OSI yang belum dicatat sebesar 125 juta. Jadi dikoreksinya itu koreksi positif sebesar 125 juta karena retur itu mengurangi pembelian. Terus menurut fiskalnya itu 6 miliar 375 juta. Terdapat retur kepada, nah ini ya kata-katanya kepada nih. Berarti PT OSI ini penjual atau pembeli nih? Penjual, Pak. PT OSI, berarti dia itu sebagai penjual ya. Karena istilahnya atau kata-katanya kepada. Terus di situ ada koreksi 125 juta. Nah ini karena belum dicatat, ini udah pasti ya. Ini namanya koreksi apa? Koreksi positif, Pak. Kenapa koreksi positif? Karena biaya apa sih? Karena retur itu kan mengurangi pembelian dan masuknya ke biaya. Terdapat retur kepada PT OSI yang belum dicatat, berarti returnya harus lebih besar apa lebih kecil kalau belum tercatat? Lebih kecil. Gimana? Kan terdapat retur kepada PT OSI yang belum dicatat sebesar 125 juta. Ya. Benar nggak? Terdapat retur, berarti returnya itu bertambah atau berkurang harusnya returnya. Bertambah, Pak. Jumlah returnya bertambah ya. Tapi ini tuh kita beli atau jual? Kitanya beli. Nah, jumlah returnya itu kan bertambah. Kalau retur itu, nah ini karena kita PT Habriji, berarti kita ya, WP ini kita sebagai pembeli. Kalau jumlah retur nanti bertambah. Jadi jumlah returnya bertambah, jumlah pembelian netonya itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, berkurang ya. Gitu. Jadi kalau berkurang, ini koreksi positif ya. Karena retur bertambah mengakibatkan pembelian neto berkurang dan termasuk biaya. Jadi koreksinya koreksi positif. Begitu. Gitu ya. Nah, nanti untuk penjualan neto, hati-hati ya, tinggal dikurangkan saja penjualan, dikurangi retur, dikurangi potongan. Terus HPP, nah ini hati-hati,
persediaan awal ditambah persediaan akhir, ditambah pembelian, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, seperti itu ya. Silakan, ada yang mau tanya? Gampang ya. Jadi kalian kuncinya tuh di hati-hati dalam membaca, kemudian dalam memaknai setiap kalimatnya. Takutnya banyak jebakan, jadi beresiko kalau kalian buru-buru. Makanya saran saya nanti sebelum kalian puas itu, kalian udah siap gitu ya, 10-15 menit sebelumnya, biar kalian tenang dulu pikiran. Begitu ya. Tipsnya. Silakan, yang E sekarang coba. Edrianti. Yang gaji yang diberikan terdiri dari gaji sebesar 60% tunjangan jabatan, 5% tunjangan kesehatan, 5% bonus akhir tahun, 10% bonus akhir tahun 10%, dan sisanya untuk pembuatan rumah bagi karyawan. Jadi yang dikoreksi itu yang pembuatan rumah bagi para karyawan itu 20% dari 750 juta, jadi koreksi positif besar 150 juta, jadi fiskalnya 600 juta. Yang boleh dibiayakan itu yang bentuknya uang atau bukan uang, Edrianti? Yang bentuknya uang, Pak. Bentuknya uang, ya. Berarti yang tidak boleh dibiayakan itu bentuknya bukan uang, alias natura. Nah, yang 60% itu uang bukan, Edrianti? Uang, Pak. Uang. Yang 5% uang bukan? Uang, soalnya tunjangan. 5% yang kedua? Uang juga. Uang juga. 10%? Uang, Pak. Uang ya. Bentuknya uang. Jadi kalau bentuknya uang tidak dilakukan koreksi. Gitu. Nah, berarti sisanya pembuatan rumah ya. Pembuatan rumah berarti nerimanya uang atau rumah, Edrianti? Rumah. Ya. Bentuknya rumah. Berarti ini bukan uang. Nilainya berapa? 150 juta. Berapa persen? 20% sisa. 20% dari 100% dikurangi yang 60 ya. Dikurangi yang 5%, kurangi 5%, dikurangi 10%. Nah, sekarang kita hitung 20% dikali 750 juta. Hasilnya berapa? 150 juta. 150 juta. Nah, 150 juta ini dia dikoreksi positif. Karena natura tidak boleh dibiayakan. Begitu. Ya.
Ada yang mau tanya dulu untuk yang huruf E? Oke, sekarang yang F kita coba kasih ke Firman dulu ya. Sekarang tanggal berapa? 13. Ada Firman? Silakan Firman. Yang F gimana yang F? Ada Firman? Di koreksi positif bukan Pak? Dibaca dulu kali ya soalnya. Alat tulis digunakan oleh PT Andalan sebesar 30%. Jawabannya apa? Jawabannya dikoreksi positif 3.600.000. Kenapa dikoreksinya positif? Alfida, coba kenapa dikoreksi positif? Soalnya Pak, yang ini kan PT Habrizi, sedangkan di situ PT Andalan, jadi nggak dibiayakan gitu Pak. Jadi ini biayanya PT Andalan atau PT Habrizi? Yang 30% itu biayanya PT Andalan. Ya, 30% itu biaya punya PT Andalan. Berarti yang 70% itu biaya PT Habrizi. Nah, gitu ya. Jadi yang boleh dibiayakan itu yang PT Habrizi. Sedangkan yang 30% karena itu PT Andalan tidak boleh dibiayakan. Artinya ini akan dikoreksi. Untuk nilainya berapa? Suci Amalia. Ada Suci Amalia? 3.600.000. Berapa? 3.600.000. 3.600.000. Nah, 3.600.000 itu koreksi apa? Anissa Dea? Koreksi positif Pak. Koreksi positif. Kenapa?
Kenapa Anissa dikoreksinya positif ya? Anissa izin, Pak. Anissa lagi. Suci ya? Ada Suci. Oh, suaranya kecil ya. Ferry. Iya, Pak. Karena apa? Karena punya hak lain, Pak. Punya PT Andalan. Ya, betul ya, karena bukan biaya PT Habibie. Itu kan punya PT Andalan. Itu ya. Silakan, yang huruf F. Ada yang mau tanya? Yang masih belum ngerti, ini waktunya bertanya ya. Karena nanti di UAS nggak bisa lagi bertanya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang G. Coba Siti Nurhaliza. Perjalanan dinas termasuk pembayaran tiket ke Bali keluarga manajer keuangan sebesar 6 juta. Jadi itu dikoreksi positif sebesar 6 juta, Pak. Kenapa? Kenapa dikoreksi positif? Karena kan tiket untuk keluarga manajer itu merupakan kepentingan pribadi, jadi tidak boleh dibiayakan. Iya. Kepentingan pribadi itu tidak boleh dibiayakan, alias dikoreksi. Karena ini termasuk ke dalam biaya, ini namanya nanti koreksi positif. Jadi 6 juta itu koreksi positif karena termasuk ke dalam kepentingan pribadi. Begitu, itu yang G. Meskipun manajer keuangan itu adalah pegawai, tapi karena dalam rangka membawa keluarganya itu tidak boleh. Gitu ya. Ini yang gaji 150 juta. Alat tulis 3.600.000. Perjalanan dinas 6 juta. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang mau tanya dulu atau ada yang ragu-ragu boleh ya. Bapak izin bertanya, kalau misalkan pembayaran tiketnya itu untuk karyawan, berarti nggak usah dikoreksi? Tergantung karyawannya dalam rangka apa. Kalau misalkan dalam rangka dinas, boleh dibiayakan. Artinya nggak dikoreksi. Tapi kalau dalam rangka misalkan kepentingan pribadi, baru dikoreksi karena nggak boleh gitu. Jadi bukan gara-gara tiketnya, tapi gara-gara untuk apanya gitu. Makanya nanti kalau baca soal atau keterangan informasi,
dibacanya secara lengkap, terus kita hayati dulu nih maksudnya apa gitu ya. Terus kalau misalkan nanti agak ragu dengan kalimat-kalimat di informasi soalnya, nanti bisa ditanyakan. Kan nanti biasanya kan yang jadi pengawas saya juga kan. Gitu. Jadi kalian bisa tanya ini maksudnya itu lebih kemana, soalnya ada kemungkinan multitafsir gitu. Jadi saran saya gitu, jadi kalian harus kritis terhadap kalimatnya. Karena kita kan dapatnya kalimat ya, kalau misalkan kita dapatnya orang, ya kita langsung tanyakan ke orangnya. Kemudian kita lihat bukti-buktinya. Gitu. Ini karena kita di kelas gitu ya, jadi kita nggak bisa tanya orangnya, nggak bisa lihat bukti-buktinya. Itu jawabannya. Lanjut. Bagus. Yang H. Ada bagus? Nggak ada. Coba Edrianti. Yang H, biaya listrik selama tahun 2021 PT Hablizi adalah 9 juta. Tapi di sini menurut fiskalnya 8.400.000. Jadi ada kurang catat sebesar 600.000. Jadi koreksi negatif sebesar 600.000. Nah, ini keterangannya biaya listrik 2021 sebesar 9 juta. Tapi di laporan 8.400.000. Artinya yang 9 juta ini ya adalah fiskalnya. Kenapa kita bisa nyatakan 9 juta itu fiskalnya? Karena huruf H ini adalah termasuk ke dalam informasi. Ya kan? Karena ini informasi berarti yang benar itu ada di informasi, bukan ada di laporan laba rugi. Begitu si pola pikirnya. Jadi 9 juta itu fiskal. Nah, kalau fiskalnya kita udah ketahui, berarti prinsipnya sama dengan yang ini. Gitu. Kalau misalkan fiskalnya lebih besar, koreksinya negatif. Fiskalnya lebih kecil, koreksinya positif. Nah, fiskalnya 9 juta, komersialnya 8,4 juta. Artinya fiskalnya lebih besar dari komersial. Yang artinya koreksi negatif. Sebesar berapa? 100.000. Berapa? 600.000. 600.000. Seperti itu. Ya. Itu untuk yang H. Silakan yang mau bertanya. Ada? Nggak ada, kita lanjut ke yang I. Ataya. Iya, Pak. Silakan. Makan karyawan diberikan kepada semua karyawan sebesar 20 juta. Itu koreksi negatif 2 juta, fiskalnya 10 juta. Catat. Kenapa dikoreksinya negatif? Negatif apa positif tadi kamu bilang? Negatif. Kenapa dikoreksinya negatif? Karena itu fiskalnya lebih besar daripada komersial.
Kalau makan karyawan itu yang boleh dibiayakan yang semua apa yang sebagian? Yang semua. Yang boleh dibiayakan yang semua apa yang sebagian? Bentar, Pak. Yang semua apa sebagian? Yang semua. Ya, yang semua karyawan itu boleh dibiayakan. Berarti kalau yang tidak boleh dibiayakan itu sebaliknya. Makan sebagian karyawan. Ya. Kalau misalkan konsumsi rapat tuh gimana ya? Kan konsumsi rapat tuh makanan juga ya. Kalau yang rapatnya cuma divisi keuangan, itu gimana ya kira-kira? Coba Putri bisa kasih pendapat? Kalau ngasih konsumsi rapat, gitu gimana ya kira-kira? Maksudnya kayak gimana, Pak? Ya kan kalau misalkan rapat, kan rapat tuh suka ada konsumsi ya. Iya, Pak. Nah itu boleh dibiayakan nggak? Enggak, Pak. Iya, gimana? Ya, nggak bisa, ya nggak boleh dibiayakan. Karena kan kalau misalnya, apa namanya, Gimana? Boleh nggak ini dibiayakan kalau konsumsi rapat gitu? tapi kan belum diketahui juga itu karyawannya atau rapat di luar perusahaan itu gitu, Pak. Iya, rapatnya divisi keuangan perusahaan. Rapatnya cuma divisi keuangan doang. Bukan semuanya. Boleh nggak? Berarti tidak boleh dibiayakan, Pak. Ya jawabannya sih tidak boleh dibiayakan ya. Kenapa? Ya karena dinikmatnya hanya sebagian orang. Kecuali kalau dimasukkannya bukan di biaya makan. Masuknya misalkan di biaya representatif gitu ya. Atau dimasukin ke biaya lain-lain. Maksudnya yang nggak kelihatan kalau itu tuh buat makan gitu. Kalau ketahuan itu makan, maka dikoreksi secara fiskal. Jadi yang I, makan karyawan diberikan kepada semua karyawan sebesar 20 juta. Nah ini berarti sama ya.
prinsipnya. Karena yang 20 juta itu adalah yang fiskalnya, maka komersialnya berapa tuh? 18 juta ya. 18 juta. Jadi fiskalnya lebih besar dari komersial, jadi koreksinya koreksi negatif sebesar 2 juta. Gitu ya untuk jawaban yang I. Silakan, barangkali ada yang mau tanya boleh ya. Gak usah malu-malu ya. Kita lanjut ke Windy. Coba yang J. Yang J itu melakukan promosi dengan memberikan sumbangan kepada panitia pelaksanaan lomba pajak di Unjani sebesar 10 juta. Dan memberikan sumbangan kepada daerah yang terkena bencana alam yang sudah dinyatakan bencana nasional sebesar 50 juta. Berarti ini tuh yang harusnya dikoreksi itu yang 10 jutanya Pak, yang koreksi positif. Soalnya kalau yang 50 juta kan itu untuk bencana alam yang skalanya nasional, jadi itu nggak perlu dikoreksi Pak. Yang nggak boleh dibiayakan tuh yang mana? Yang 10 juta boleh dibiayakan nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Soalnya itu kan nggak ada hubungannya sama perusahaan gitu loh, Pak. Jadi nggak boleh dibiayakan. Ya, pertama karena tidak ada hubungan dengan kegiatan perusahaan. Yang keduanya karena aturannya memang seperti itu ya. Saya sudah sampaikan waktu di materi tambahan itu sumbangan tidak boleh dibiayakan. Dan ada aturan yang tidak memperbolehkan memberikan sumbangan. Gitu. Kalau yang 50 juta, boleh nggak dibiayakan? Boleh, Pak. Kenapa? Soalnya kan ini tuh untuk sumbangan bencana alam, terus dinyatakan juga secara nasional, jadi boleh. Ya betul ya, karena termasuk kepada sumbangan bencana alam yang bersifat nasional. Jadi yang dikoreksi itu 10 juta. Koreksi apa? Koreksi positif. Koreksi positif ya, karena termasuk biaya. Kalau biaya itu koreksi positif murah. Itu ya. Kayaknya ini udah bosen ya. Keseringan juga nih. Tapi kita lihat nanti nilai-nilainya ya. Biaya listrik dan telepon nggak ada koreksi ya? Biaya listrik, oh ada. Negatif 600.000. Ini belum dimasukin ke sini. Maksud saya setelah analisis masuk ke sini gitu ya. Biaya makan negatif 2 juta. Biaya promosi koreksi positif 10 juta. Nah, sekarang apa lagi nih? Denda ya. Neng Kanti. Ya, Pak. Denda yang dibayarkan karena terlambat membayar PBB adalah 3%. Berarti ini masuknya ke koreksi positif sebesar 780.000 dari yang 26 juta dikali 3%, 780.000. Dan fiskalnya sisanya 25.220.000. Kalau denda pajak boleh dibiayakan?
Boleh, Pak. Denda pajak boleh dibiayakan? Boleh nggak? Denda pajak. Boleh. Berarti kalau boleh, itu fiskalnya berarti. Gitu. Bentar, Pak. Berarti nggak boleh, Pak. Denda pajak tidak boleh dibiayakan. Kalau misalkan PBB dan bea materai, boleh dibiayakan nggak? Boleh. Ini boleh dibiayakan. Nah, denda pajaknya berapa? 3% dikali kali berapa tuh? 26 juta. Dikali 26 juta. Berapa? 780.000. Berapa? 780.000. 780.000. Jadi 780.000 itu dikoreksi. Koreksi apa? Koreksi positif. Koreksi positif ya karena biaya. Gitu. Yang A ya. Silakan ada yang mau tanya. Charles, coba yang L. Ada Charles? Enggak ada. Novia. Ya, Pak. Silakan. Yang L. Gimana, Pak? Iya, silakan. Biaya pajak merupakan pembayaran PPh tanggal 25. Itu dikoreksi positif karena pajak tuh karena pajak gak dibiayain, gak masuk ke biaya. Ya. Jadi pajak penghasilan ya. Baik itu PPh 21, 22, 23 pajaknya ya. Bukan transaksinya. Pajak penghasilan itu boleh dibiayakan nggak, Novia? Enggak, Pak. Ya, tidak boleh dibiayakan. Gitu ya. Nah ini keuntungan kalian juga nih kalau misalkan online gini ya. Jadi kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa searching dulu gitu ya. Apakah pajak penghasilan pasal 25 di koreksi fiskal, kan gampang ya. Pajak penghasilan tidak boleh dibiayakan. Berarti yang dikoreksi berapa? Ini koreksi apa yang 40? Berapa? Positif. Iya, berapa? 20 juta. Hah, 20? Apa 40?
40, Pak. 40 ya. Ya. Gitu ya. Gampang ya. Itu yang L. Yang M, Ina. Iya, Pak. Silakan, yang M. Hanya sepertiga biaya representasi yang ada bukti normatifnya. Jadi di sini tuh ada sepertiga biaya representasinya. Jadi sepertiga dikali 30 juta, hasil fiskalnya 10 juta. Dikoreksi positifnya 20 juta, Pak. Yang boleh dibiayakan itu yang ada atau yang tidak ada bukti? Yang ada bukti. Normatif atau nominatif ya. Tidak boleh, yang tidak boleh dibiayakan, yang ada atau yang tidak ada? Yang tidak ada. Yang tidak ada ya. Nah, berarti sepertiga dikali biaya representasinya berapa? 30 juta. Berapa itu? 10 juta, Pak, di fiskal. 10 juta di fiskal. Oh iya, karena yang ada ya. Ini yang ada. Yang ada bukti normatifnya. Berarti 10 juta itu adalah fiskal. Berarti ke sini lagi ya. Ya. Fiskalnya lebih besar atau lebih kecil ya dari komersial? Ina? Lebih kecil ya. Jadi koreksi apa? Koreksi positif sebesar 20 juta. Nah, ini berarti koreksi positif. Sebesar berapa? 20 juta. 20 juta. Oke, ini yang PBB. Rp780.000 yang pajak, terus biaya representasi 20 juta. Nah, gitu ya. Yang M, silakan yang mau tanya yang M atau yang sebelumnya juga boleh. Lanjut yang huruf N. Anissa Lustiana. Ya, Pak. Biaya royalti yang tidak memiliki bukti pendukungnya dari pihak eksternal sebesar 18 juta. Dikoreksi positif sebesar 18 juta. Fiskalnya 100 juta, Pak, jadi berkurang. Yang boleh dibiayakan itu yang ada bukti pendukung atau enggak? Yang ada. Kalau yang tidak boleh dibiayakan? Tidak ada bukti pendukung. Nah, ini yang ada bukti atau yang tidak ada yang 18 juta? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti ya. Berarti dia dikoreksi ya. Koreksi apa? Koreksi positif, Pak. Koreksi positif.
Lanjut ke yang O. Ada yang mau tanya dulu? Tidak, gampang ya. Udah bosen ya, mari ulang-ulang terus ini ya. Coba nyimas. Biaya penjamuan dikoreksi negatif. Berapa? Dikoreksi negatif sebesar 2.500.000, Pak. Kenapa 2.500.000? Karena kan itu biaya penjamuan itu kan nggak ada bukti pendukungnya. Jadi masuk ke koreksi. Nah, si 8.500.000 itu masuk ke fiskal. Biaya perjamuan tidak ada bukti. Emang tahu dari mana ya? Kan kata-katanya cuma biaya perjamuan seharusnya bernilai 8.500.000. Dari mana ya itu? Kamu? Iya, jadi kan di soalnya nggak ada keterangan ada buktinya itu, Pak. Jadi jelasin gitu. Jadi gimana? Jadi yang nggak ada buktinya tuh yang berapa? Soalnya di sini kalimatnya cuma biaya perjamuan seharusnya bernilai 8.500.000. Nggak ngomongin bukti ya, gimana penjelasannya? Karena Pak, yang seharusnya itu kan yang 8.500.000 itu masuknya ke fiskal. Terus yang 2.500.000 itu masuk ke koreksi dari 6 juta dikurangi 8.500.000 dikurangi 6 juta. Jadi si 2.500.000 itu ada di koreksi negatif. Di 8 juta, tadi berapa? 8.500.000 itu fiskal apa komersial apa koreksi? Fiskal. Fiskal. Nah, kalau misalkan fiskal berarti ke sini lagi nih. Lebih besaran mana fiskal sama komersial? Lebih besar fiskalnya. Lebih besar fiskalnya. Berarti koreksi apa? Koreksi negatif 2.500.000. Ya, lihat. Nah, itu jadi seharusnya itu artinya fiskal, gitu ya. Kemudian nanti kalian kalau misalkan mau menyimpulkan, ya berdasarkan informasi yang ada di soal aja, gitu ya. Jangan mengada-ngada, nggak ada di soal, ditambahin informasinya sendiri oleh kalian. Takutnya nanti jadi salah gitu kesimpulannya. Jadi kita secukupnya aja. Kalau misalkan kalimatnya segitu, ya udah kita bedah di kalimat itu. Nggak usah tambah-tambah informasi yang lain. Ya, itu untuk biaya perjamuan. Koreksi negatif 2.500.000. Delphi. Yang P sekarang Delphi. Ada Delphi. Delphi nggak ada ya. Sulastriani. Nggak ada juga. Desti.
ada Desti. Desti juga tidak ada. Maimunah. Ya, Pak. Silakan. Biaya sewa merupakan pembiayaan untuk 4 tahun terhitung di tahun 2020 sampai 2023. Dikoreksi Siti, Pak. Apa dikoreksinya positif? Karena termasuk biaya. Koreksi positif karena termasuk biaya. Biaya sewa merupakan pembayaran untuk 4 tahun terhitung di tahun 2020 sampai 2023. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih. Yang boleh dibiayakan itu yang kayak gimana nih kalau dalam kasus ini? Yang sudah dirasakan manfaatnya atau yang belum dirasakan manfaatnya? Yang belum dirasakan. Yang belum dirasakan, masa? Yang boleh dibiayakan, itu yang udah dirasakan manfaatnya atau belum? Oh, yang sudah, Pak. Yang sudah. Iya, yang sudah dirasakan manfaatnya. Berarti 2020 sama 2021 dong kalau gitu. Iya. Berarti kalau kayak gitu, ya berarti dikali 2 ya, P itu apa tuh? Biaya sewa ya. Biaya sewanya 98 juta. Berarti 98 juta dibagi 4 dikali 2 gitu ya. Iya. Berarti 2020 kita akui di 2021 gitu. Kan sekarang tahun berapa laporan keuangannya? 2021 ya. Berarti biaya 2020 boleh nggak dibiayakan atau dicatat di 2021? Boleh nggak? Boleh, Pak. Enggak dong ya. Kalau 2020 ya itu biayanya 2020, 2021 ya biayanya 2021. Berarti syaratnya ada 2. Yang pertama yang sudah dirasakan manfaatnya, syarat yang kedua itu di periode ya dan di periode laporan keuangan. Ini kan periode laporan keuangannya 2021, berarti yang boleh dibiayakan hanya yang 2021 saja. Berarti ini yang tidak boleh dibiayakan sebaliknya. Ya. Yang pertama yang belum dirasakan dan bukan periode dari laporan keuangan. Gitu. Terus berapa yang dikoreksinya? Berarti kita cari yang fiskalnya ya. Fiskalnya itu berapa ya? 98 juta dibagi 4. Ya. Iya, Pak. Berapa? 24 juta gitu. $24.500.000, Pak. Apa? 98 juta dibagi 4 berapa? 24.500.000. 2.400.000 apa 24 juta? 24.500.000. Oh, ada 500-nya. 24.500.000 gitu ya. Nah, berarti
Fiskalnya lebih besar apa lebih kecil nih? Lebih kecil, Pak. Berarti koreksi positif ya? Iya, Berapa koreksi positifnya? koreksi positifnya 73.500.000. Nah, gitu ya. Dari mana 73.500.000? Dari yang ini yang akuntansi kurangi yang Ya, gitu. Oke, lanjut. Sekarang yang Ki. Denti. Ya, Pak. Silakan Denti yang Ki. Terdapat putusan sidang dalam piutang yang tidak tertagih sebesar 85%. Hasilnya dikoreksi positif 44.200.000, Pak. Dari 52 juta dikali 85%. Yang boleh dibiayakan yang mana nih? Yang ada putusan sidang atau enggak? Yang ada putusan sidang, Pak. Boleh dibiayakan. Apa? Yang ada putusan sidang ya? Iya. Berarti yang tidak boleh dibiayakan itu yang tidak ada putusan sidang. Terus yang 85% itu apa? Yang ada putusan sidang atau tidak ada? Yang ada keputusan sidang ya, Pak. Ini ada putusan sidang. Berarti ada putusan sidang, ini fiskalnya dong ya? Iya, Pak. Berapa fiskalnya? 44.200.000. Nah, berarti kalau itu kayak gini lagi dong. Fiskalnya itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Fiskalnya lebih besar atau lebih kecil? 44,2 juta ya? Ya. Biaya kerugian piutangnya 52 juta. Masa sih? Fiskalnya kan 44,2 ya? Kerugian piutangnya 52. Ya, Pak. Lebih besar atau lebih kecil komersialnya dibandingkan fiskal? Lebih kecil. Fiskalnya lebih kecil. Berarti lebih komersialnya lebih besar daripada fiskal. Jadi fiskal itu lebih besar atau lebih kecil dari komersial? Lebih kecil, Pak, karena 44 juta. Jadi koreksi apa? Koreksi positif. Koreksi positif. Berapa? 7.800.000. Dari mana? Dari menurut komersial dikurangi fiskal. Berapa angkanya? 7.800.000. Bukan dari mana 7.800.000 itu angkanya. $7.800.000 dari mana? Dari menurut akuntansi dikurang fiskal, bukan, Pak? Iya, 52 juta berapa? dikurang. Akuntansinya berapa? Fiskalnya berapa? Akuntansinya 52 juta, terus dikurang 44.200.000.
Ya, betul. Ya, itu benar teman. Itu yang Q. Sekarang yang R. Nah, untuk yang R ada di biaya penyusutan. Ya. Kita hapus dulu. Finca. Ya, Pak. Untuk yang mesin, gimana cara ngitungnya? Dibaca dulu nggak, Pak? Boleh. Mesin produksi dibeli pada 1 Januari 2018 seharga 400 juta. Taksiran umur ekonomi 10 tahun dengan nilai residu 100 juta dalam fiskal termasuk ke dalam kelompok 2. Cara perhitungannya itu harga perolehan itu 400 juta. Lalu nilai residunya nilai residunya 100 juta. Lalu umur ekonomis komersialnya itu 10 tahun, maka 10. Sebentar. Lalu ya. Fiskalnya? Ya, fiskalnya 8 karena termasuk dalam kelompok 2. Lanjut. Lalu penyerahan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomi komersial jadi 30 juta. Lalu